Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Nama Sidam, Om Saraswati Jaya Dipataya Namah Swaha. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya Wasudewa Bhattacharya akan menyampaikan materi perkuliahan yakni Bahasa dan Sastra Jawa Kuna. Materi ini disampaikan sebagai pengganti jam tatap muka perkuliahan kita di Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang, Pokja, Sidoarjo. Perlu kami sampaikan bahwa materi-materi ini adalah materi yang saya rangkum dari berbagai jenis buku yang nantinya dapat dipakai acuan untuk mempelajari bahasa dan sastra Jawa kuna. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar. Apabila nanti ada penyampaian saya yang keliru maupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya. Saya awali dengan pengertian bahasa Jawa kuna. Menurut Zoetmulder, dalam bukunya Kalangwan menyebutkan bahwa bahasa Jawa kuna adalah bahasa Jawa yang umum dipergunakan oleh masyarakat Jawa selama periode Hindu Jawa sampai runtuhnya Majapahit. Ada pula yang menyebutkan bahwa bahasa Jawa kuna adalah salah satu bahasa dialek temporal bahasa pribumi di Jawa. Oleh karena itu, menurut saya, Bapak Ibu yang asli atau berasal dari Jawa akan lebih mudah mempelajari bahasa Jawa kuna. Karena sangat banyak kosakata bahasa Jawa kuna yang mirip dengan bahasa Jawa saat ini. Contoh, kata makan dalam bahasa Jawa kuna disebut mangan, atau jika diubah menjadi kata kerja disebut amangan atau memakan. Hal ini sangat sama persis dengan bahasa Jawa yang berkembang saat ini. Kata mangan dalam bahasa Jawa juga berarti makan. Contoh lain, dalam bahasa Jawa kuna terdapat kata lemah yang artinya tanah. Hal ini juga sama dengan bahasa Jawa yang berkembang saat ini. Kata lemah juga memiliki arti tanah dalam bahasa Jawa. Hal ini berbanding terbalik dengan bahasa Bali. Di Bali, kata lemah berarti siang. Oleh karena itu, menurut saya, Bapak Ibu yang memang lahir di Jawa akan lebih mudah mempelajari bahasa Jawa kuna ketimbang dengan Bapak Ibu yang berasal dari luar Jawa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi Bapak Ibu untuk mempelajari bahasa dan sastra Jawa kuna. Bahasa Jawa kuna juga disebut dengan bahasa Kawi. Kata Kawi dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kawya yang artinya puisi atau syair. Dapat juga dikatakan Kawi itu berarti seorang penyair atau pencipta atau pengarang.
atau kita juga dapat sebutkan dengan pengawi. Oleh karena itu, bahasa kawi adalah bahasa yang digunakan oleh seorang penyair atau pengawi untuk membuat naskah cerita atau puisi atau syair. Menurut Bapak I. Gusti Ketut Ranuh dalam bukunya Sakuntala menyatakan bahwa bahasa Kawi adalah bahasa Jawa Kuna. Akan tetapi, bahasa Jawa Kuna tidak identik dengan bahasa Kawi. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan oleh para penyair atau pengawi untuk membuat naskah cerita adalah bahasa Kawi yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Artinya, bahasa Kawi sudah dapat dipastikan adalah bahasa Jawa kuna. Tetapi, tidak semua bahasa Jawa kuna termasuk bahasa Kawi. Hanya bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengaranglah yang disebut dengan bahasa Kawi. Bahasa Jawa kuna termasuk rumpun bahasa Austronesia atau yang juga dikenal dengan bahasa Nusantara. Rumpun bahasa Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia, mulai dari wilayah Taiwan, Hawaii, Asia Tenggara, Oseania, Madagaskar, Selandia Baru, Suriname, Pulau Paskah, dan Tahiti. Austronesia ini mengacu pada wilayah geografis yang penduduknya menuturkan bahasa Austronesia. Secara harfiah, kata Austronesia berarti Kepulauan Selatan, yang terdiri dari dua kata yaitu Austrodanesia. Kata Austro berasal dari bahasa Latin yakni Australis yang berarti selatan. Kemudian kata Nesia berasal dari bahasa Yunani dari kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Jadi, Austronesia berarti Kepulauan Selatan. Bahasa Jawa kuna atau bahasa Kawi adalah campuran antara bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuna sangat banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta. Akan tetapi, bahasa Jawa kuna tidak meniru tata bahasa Sanskerta. Hal ini menunjukkan bahwa leluhur kita atau para pendahulu kita tidak mudah mengadopsi budaya-budaya atau ajaran yang berasal dari luar. Tidak mudah menerima begitu saja, tetapi diubah, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Contoh, kata jaya. Dalam bahasa Sanskerta, kata jaya berarti menang. Hal ini sama dalam bahasa Jawa kuna. Kata Jawa juga berarti menang. Artinya, kata jaya ini diadopsi dari bahasa Sanskerta. Tetapi penggunaannya tidak meniru tata bahasa Sanskerta. Contohnya, dalam bahasa Sanskerta, jika ingin menyebutkan kamu menang, maka cukup kita sampaikan jayati. Akhiran ti di belakang kata Jawa itu menunjukkan akhiran tanda orang untuk singularis kata ganti orang ketiga. Sedangkan dalam bahasa Jawa kuna, untuk menyebutkan kata dia menang, harus menambahkan kata ganti orang di depan kata jaya, yaitu nira, yang artinya dia. Sehingga dalam bahasa Jawa kuno, kata dia menang berarti
Kata dia menang disebutkan dengan Nira Jaya. Dia menang. Seperti itu. Contoh lainnya adalah kata hima. Dalam bahasa Sanskerta, kata hima berarti salju. Kemudian dalam perkembangannya ke Indonesia, dalam bahasa Jawa kuno juga mengenal kata hima, namun memiliki beda pengertian. Dalam bahasa Jawa kuno, kata hima berarti kabut. Kenapa demikian? Karena para pendahulu kita memperhatikan kondisi geografis yang di Indonesia, yang mana di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak ada atau tidak mengenal yang namanya salju, tapi mengenal kabut atau sayong. Jadi, bahasa Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Jawa kuno juga disesuaikan dengan kondisi keadaan alam atau geografis yang ada di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat pada kekawin Arjuna Wiwaha, yakni pada bagian Arjuna setelah bertapa di gunung Indrakila, setelah mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa, disebutkan bahwa Sang Arjuna mesaput-saput hime, yang artinya diselimuti oleh kabut. Padahal cerita sesungguhnya di India diceritakan bahwa Sang Arjuna tersebut diselimuti oleh salju di puncak Himalaya. Seperti itu maksudnya bahasa Jawa kuno yang tidak serta-merta meniru tata bahasa Sanskerta. Bahasa Jawa kuno dapat dikatakan sebagai bahasa mati, yang artinya bahasa yang saat ini sudah tidak dipergunakan lagi sebagai bahasa pergaulan dan percakapan sehari-hari oleh masyarakat Jawa sendiri. Saat ini, bahasa Jawa kuno hanya ada pada dokumen-dokumen, naskah, prasasti, dan lontar yang dijiwai oleh agama Hindu. Sejarah bahasa Jawa kuno. Menurut Schotmulder menyebutkan bahwa sumber tertulis atau tertua mengenai bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi ditemukan pada prasasti Sukabumi. Dalam prasasti Sukabumi disebutkan pada tahun 726 Penanggalan Saka, dalam bulan Caitra, pada hari ke-11 Parutrang, pada hari Haryang, Wage, Saniscara, dan seterusnya. Menurut Schellmulder, kesimpulan dari prasasti Sukabumi ini adalah ditulis pada 25 Maret 804 Masehi. Inilah contoh khas sebuah identitas atau khas masyarakat Jawa yang dulu menentukan sebuah tanggal. Yaitu disebutkan bahwa ada tahun sakanya, kemudian ada bulan Caitra atau bulan ke-9, Sasih Kesanga, kemudian juga ada pada hari ke-11 atau penanggal ke-11, hari-hari setelah Tilem, kemudian pada hari Haryang, yaitu hari kedua dalam minggu yang berhari 6, kemudian Wage, yaitu hari keempat dalam minggu yang berhari 5, kemudian Saniscara, hari ke-7 dalam minggu yang berhari 7. Prasasti Jawa sebelumnya selalu ditemukan dalam bahasa Sanskerta sebagai medianya. Oleh karena itu, prasasti Sukabumi dapat dikatakan sebagai tonggak yang mengawali kesejarahan bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Sistem penulisan seperti ini kemudian menjadi panutan atau contoh penulisan-penulisan prasasti selanjutnya yang ada di Jawa. Oleh karena itu, sumber tertua yang menyebutkan mengenai bahasa Jawa kuno itu ada pada prasasti
Sukabumi yang berangkat tahun 726 Saka atau 804 Masehi. Perkembangan bahasa Jawa kuno. Setelah mengalami proses yang panjang, bahasa Jawa kuno kemudian berkembang menjadi dua, yaitu bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Jawa modern. Ciri-ciri bahasa Jawa Tengahan adalah masih adanya hubungan yang erat antara budaya Hindu, Jawa, dan Bali, di mana pengaruh India atau bahasa Sanskerta masih terasa. Karya sastra yang mempergunakan bahasa Jawa Pertengahan antara lain teks Tantu Pagelaran, Calon Narang, Tantri Kamandaka, Korawasrama, Parah Raton, Kidung Harsawijaya, Kidung Ronggolawe, Babat Tanah Jawa, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan berikutnya adalah bahasa Jawa modern, yaitu bahasa Jawa yang semakin menggeser kedudukan bahasa Sanskerta dan menggantikannya dengan bahasa Arab. Hal ini berarti bahasa Jawa modern ini ditandai dengan adanya perkembangan atau masuknya agama Islam di Jawa, di Kerajaan Demak. Kemudian saya lanjutkan periodisasi sastra Jawa kuno menurut Profesor Dr. RMG Purbacaraka. Beliau mengelompokkan sastra Jawa kuno terdiri atas 3 bagian, yaitu sastra tua yang berkembang pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Yakni contoh-contoh naskahnya adalah prosa Candrakarana, Sangyang Kahamayanikan, Brahmanda Purana, Agastya Parwa, Adi Parwa, Kunjara Karna, dan Kekawin Ramayana. Kemudian ada golongan sastra yang berkembang pada abad ke-11 sampai 13 Masehi, yaitu Kekawin Arjuna Wiwaha, Kresnayana, Sumana Santaka, Semaradahana, Boma Kawya, Baratayuda, Hariwamsa, dan Gatot Kaca Seraya. Kenapa tergolong sastra berkembang? Karena kitab-kitab tersebut berbentuk kekawin atau nyanyian-nyanyian atau puisi yang ditembangkan oleh umat Hindu pada masa itu. Kemudian penggolongan yang ketiga yaitu sastra baru, yaitu berkembang pada abad ke-14 hingga runtuhnya Majapahit. Contoh-contoh sastra yang tergolong sastra Jawa kuno baru adalah Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Partayatnya, Niti Sastra, Nirarta Prakerta, Dharma Sunya, dan Hari Seraya. Selanjutnya, periodisasi sastra Jawa kuno menurut Bapak Wayan Simpen AB. Beliau menulis dalam tulisannya Riwayat Kesusastraan Tanah Jawa, mengklasifikasikan periodisasi sastra Jawa kuno terdiri atas 5 bagian, yakni zaman sebelum abad 9. Zaman ini dikenal dengan zaman prasejarah sastra Kawi. Kehidupan sastra Jawa kuno diduga secara lisan. Cerita-cerita diwariskan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah zaman Mataram, yaitu abad ke-9 hingga 10 Masehi, di mana pada saat ini berkembangnya sastra-sastra Jawa kuno yang pertama paling awal yaitu pada prasasti Sukabumi yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian berkembang kebudayaan sastra Jawa kuno ini di Jawa Tengah sekitar tahun 930 Masehi. Kemudian bergeser kembali ke arah timur pada zaman Empu Sendok yang memerintah kerajaan Mataram, yaitu sekitar 1016 Masehi.
Salah satu kitab yang terkenal pada zaman Mataram ini adalah kitab Sangyang Kamahayanikan yang memuat ajaran Buddha Mahayana yang ditulis pada masa itu. Yang ketiga, zaman Kediri, yaitu abad ke-11 sampai 12 Masehi. Pada masa ini, sastra Jawa kuno mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu, raja yang memerintah adalah Raja Dharmawangsa Teguh, yang merupakan keturunan dari Wangsa Isyana atau Empu Sendok. Beliau sangat gemar akan kebudayaan, khususnya kesusastraan. Pada zaman ini, diketahui raja melaksanakan proyek yang besar yang disebut dengan mangjawaken biasa mata atau membahasa Jawakan ajaran-ajaran Begawan biasa. Kita ketahui bahwa Begawan biasa ini adalah orang suci yang sangat besar dalam menulis karya-karya sastra. Contohnya adalah Perang Mahabharata atau Astadasaparwa. Pada saat itu, Dharmawangsa Teguh sangat memperhatikan pada sastra-sastra yang mengandung ajaran Hindu tersebut. Oleh karena itu, pada saat itu ditulislah sastra-sastra seperti Adiparwa, Wirataparwa, Sabaparwa, dan juga termasuk karya Maharsi Walmiki yang dialih bahasakan ke bahasa Jawa. Yang terkenal adalah Kita Kanda, yaitu kanda yang ketujuh dari Ramayana. Baiklah, saya lanjutkan ke ruang lingkup sastra Jawa kuno. Berdasarkan bentuknya, sastra Jawa kuno terdiri dari dua bagian besar, yaitu sastra Jawa kuno yang berbentuk prosa atau gancaran dan sastra Jawa kuno yang berbentuk puisi atau tembang. Sastra Jawa kuno yang berbentuk prosa berupa teks-teks panjang yang berbentuk paragraf tanpa diikat oleh aturan-aturan yang baku. Artinya, sastra Jawa kuno yang berbentuk prosa ini dapat dituliskan berdasarkan imajinasi dari pengarang atau pengawi, yang tentunya tetap berpedoman pada sumber sastra aslinya yang ada di India. Karena pada umumnya prosa-prosa ini mengadopsi cerita-cerita yang ada di India. Walaupun beberapa jenisnya juga ada yang memang asli dari tanah Jawa. Sastra Jawa kuno yang berbentuk prosa ini disebut dengan Palawakya. Sedangkan jenis yang kedua adalah sastra Jawa kuno yang berbentuk puisi atau bertembang. Sastra Jawa kuno ini berupa nyanyian-nyanyian atau tembang yang satu bait terdiri dari 3 sampai 4 baris. Dan untuk puisi sastra Jawa kuno ini pasti diikat oleh aturan-aturan yang baku. Puisi dalam sastra Jawa kuno disebut dengan kekawin. Oleh karena itu, perbedaan yang mendasar antara Palawakya dan kekawin adalah jika Palawakya berbentuk prosa, sedangkan kekawin berbentuk puisi. Mari kita ulas satu persatu bagian sastra Jawa kuno ini. Palawakya. Palawakya berasal dari kata pala yang artinya buah dan wakya yang artinya suara atau ucapan. Jadi, Palawakya adalah ucapan-ucapan
dari seseorang yang memiliki petuah atau ajaran yang berguna bagi kita. Dalam hal ini, palawakya ini dimaksudkan adalah ucapan-ucapan dan juga tulisan-tulisan dari seseorang yang dianggap suci ataupun berpengaruh pada zaman kerajaan masa lampau yang bertugas untuk menulis ajaran-ajaran atau petuah dalam bentuk teks naratif deskriptif. Pada Palawakya, terkadang terdapat petikan-petikan kalimat yang menggunakan bahasa Sanskerta, karena pada umumnya orang-orang suci atau pujangga terdahulu mengadopsi kisah-kisah yang berbahasa Sanskerta. Menurut Schotmulder, bahwa Palawakya ini merupakan proses yang diadaptasi dari bagian epos-epos Parwa yang berbahasa Sanskerta dan menunjukkan ketergantungannya dengan kutipan-kutipan tersebut dari karya asli dalam bahasa Sanskerta. Palawakya tergolong jenis prosa naratif atau kisahan yang strukturnya sederhana, jernih, dan teratur. Sang kawi pada umumnya amat pandai menceritakan suatu cerita dengan gaya yang hidup serta lancar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Palawakya ini adalah prosa sastra Jawa kuna yang berbentuk naratif dan deskriptif yang diwujudkan dalam sebuah kitab yang berisi cerita-cerita dalam bentuk tulisan panjang dalam bentuk paragraf-paragraf. Contoh-contoh prosa Palawakya ini adalah Adi Parwa, teks-teks Putru, teks Parwa yang lainnya, termasuk lontar-lontar yang kita kenal saat ini. Saya lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu kekawin atau wirama. Banyak orang menyebutkan bahwa kekawin dan wirama ini adalah suatu hal yang sama. Padahal, kalau kita telisik lagi lebih mendalam, yang dimaksud dengan kekawin adalah kitab-kitab yang berupa nyanyian yang kumpulan dari beberapa wirama. Artinya, wirama tersebut adalah bagian dari kekawin. Seperti ini contohnya, misalnya ada kekawin Ramayana. Kekawin Ramayana terdiri dari beberapa jenis wirama. Contohnya, wirama Seronca, wirama Malini, Basanta Tilaka, Totaka, Wangsasta atau Swandewi, dan lain sebagainya. Artinya, kekawin itu adalah nama dari kitabnya, sedangkan wirama adalah tembang-tembang yang ada di dalam kitab tersebut. Kekawin atau wirama ini berbentuk puisi yang diikat oleh aturan-aturan, yakni ureta dan matra. Ureta adalah jumlah suku kata dalam tiap baris, sedangkan matra adalah kedudukan guru dan lagu dalam tiap baris. Contoh, kita ambil wirama Mandamalon yang ada pada kekawin Arjuna Wiwaha. Wirama Mandamalon terdiri dari 4 baris. Uretannya atau jumlah suku kata dalam tiap barisnya adalah 17 suku kata. Sedangkan matra atau guru lagunya dalam tiap baris, gurunya berjumlah 4, sedangkan lagunya berjumlah 13.
Guru adalah suara yang berat, panjang, indah, berliku-liku. Pada umumnya, guru ditulis atau ditandai dengan garis melintang. Sedangkan lagu adalah suara ringan, pendek, dan kencang. Pada umumnya, lagu ini ditulis atau ditandai dengan garis lengkung atau bulatan penuh. Seperti yang saya ulas tadi, guru lagu ini ada pada tiap baris. Tiap baris pasti berisi suara-suara guru dan suara-suara lagu. Setiap wirama memiliki nama dan guru lagu yang berbeda-beda. Contohnya wirama Seronca yang memiliki guru lagu berbeda dengan Merdu Komala, begitu pula Rajani atau Mandamalon, Swandewi, dan lain sebagainya. Inilah hal yang unik dalam kekawin dan wirama, bagaimana pendahulu-pendahulu kita atau orang suci kita mampu membuat karya sastra berupa puisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendahulu kita adalah orang yang cerdas dan mampu membawakan suasana yang indah bagi para pembacanya. Terkait dengan Palawakya dan Wirama akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah materi bahasa dan sastra Jawa Kuna yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Simpulannya adalah bahasa dan sastra Jawa Kuna adalah bahasa yang sudah ada sejak lama di tanah Jawa. Bahasa ini banyak digunakan untuk menulis sastra-sastra yang bernuansakan Hindu. Oleh karena itu, kita sebagai akademisi dan praktisi Hindu wajib dan penting untuk mempelajari bahasa dan sastra Jawa Kuna agar kita dapat menelaah, mempelajari, dan memahami karya-karya sastra yang bernuansakan Hindu tersebut secara holistik dan komprehensif tanpa ada ambiguitas dan bias yang dapat merubah pandangan kita sebagai umat Hindu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk menghubungi saya melalui telepon ataupun WhatsApp. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, saya mohonkan Bapak Ibu untuk menjawab kuis yang ada pada link berikut ini.